Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faid Rifai dengan nomor pokok mahasiswa 22171015040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya pilih. Yang pertama ada identitas artikel. Judul artikelnya yaitu Efisiensi Energi Thermal Sistem Boiler di Industri, dengan nama penulis yaitu Ahmad Hasan. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Energi dan Lingkungan volume 4 nomor 2, tahun dan halaman Desember 2008, halaman 72 sampai 76. Dengan reviewer saya sendiri yaitu Faid Rifai pada tanggal 7 November 2023. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Dalam artikel atau jurnal tadi memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi peluang penghematan dan efisiensi energi dalam penggunaan sistem boiler di industri, khususnya yaitu di PT Klasik Prima Carpet Industri. Ketiga yaitu hipotesis penelitian. Dengan melaksanakan audit energi dan mengidentifikasi peluang penghemat energi dalam industri, serta menerapkan langkah-langkah konservasi energi yang efisien dan berdasarkan analisis ekonomi, akan memungkinkan perusahaan atau industri seperti PT Klasik Prima Carpet Industri untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi biaya operasional mereka. Yang keempat ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian dalam jurnal tersebut mencakup analisis peluang penghematan energi dalam industri karpet dengan fokus pada PT Klasik Prima Carpet Industry. Metodologi penelitian terdiri dari survei lapangan, pengumpulan data, analisis potensi penghemat energi thermal pada boiler, serta perhitungan ekonomi terkait langkah-langkah penghematan energi. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi di sini yaitu merujuk pada industri karpet bernama PT Klasik Prima Carpet Industry. Sedangkan sampel yang diambil yaitu mesin Hocken boiler dan Mechmar boiler. Yang keenam yaitu hipotesis penelitian. Dengan melaksanakan audit energi dan mengidentifikasi peluang penghemat energi dalam industri, serta menerapkan langkah-langkah konservasi energi yang efisien dan berdasarkan analisis ekonomi, akan memungkinkan perusahaan atau industri seperti PT Klasik Prima Carpet Industry untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi biaya operasional mereka. Yang ketujuh ada metode pengambilan sampel yaitu dengan pengamatan lapangan, pengumpulan data, dan analisis data. Yang kedelapan ada metode penelitian. Beberapa metode penelitian yang penulis gunakan adalah 1. Melakukan survei dan pengumpulan data lapangan atau on-the-spot data. Yang kedua, yaitu menganalisis dan mengkaji potensi penghematan energi dan menentukan benchmark intensitas konsumsi energinya. Yang ketiga, yaitu menentukan prioritas penerapan konservasi energi yang layak atau feasible untuk dilaksanakan dan melakukan analisis teknologi dan finansial dengan memperhatikan net benefit and cost atau PC, rasio, present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, sensitive analysis, serta playback period. Yang kesembilan yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan parameter hasil pengukuran dan investigasi lapangan pada sistem boiler, ada beberapa peluang potensi penghematan atau efisiensi yang bisa dilakukan, seperti pertama, terdapat sebagian pipa distribusi ke unit pengguna uap yang tidak terisolasi. Yang kedua, pemasangan udara pembakaran dapat menghemat bahan bakar, yaitu seperti setiap kenaikan temperatur udara pembakaran sebanyak 37,5 derajat Celcius akan memberikan penghematan bahan bakar sebanyak 1%. Yang ketiga, kegunaan air preheater adalah menyerap panas gas buang boiler untuk meningkatkan efisiensi thermal boiler dengan menurunkan kerugian panas di sisi gas buangnya.
Yang keempat yaitu pengaturan udara lebih atau excess air adalah cara terpenting dalam optimasi efisiensi boiler. Yang ke-10 yaitu kita masuk pada keunggulan dari artikel tersebut, yaitu membahas masalah penting tentang efisiensi energi dalam industri, khususnya terkait dengan penggunaan boiler. Efisiensi energi adalah isu yang semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks keberlanjutan. Selain itu, artikel ini juga memberikan rekomendasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi energi mereka. Hal ini memungkinkan pembaca untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut. Yang ke-11, artikel tersebut memiliki kekurangan, yaitu kurang mendalam dalam menjelaskan cara maupun alat yang digunakan dalam pengukuran, terutama pada hasil pengukuran di tabelnya. Terakhir yaitu kita masuk di kesimpulan. Dari hasil pengamatan lapangan, pengumpulan dan analisis data yang dilakukan, serta kalkulasi terhadap beberapa peralatan penggunaan energi utama, terdapat banyak peluang penghematan atau konservasi energi yang dapat dilakukan. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, analisis peluang konservasi energi tidaklah dapat dilakukan pada semua peralatan dan proses. Untuk itu, improvisasi dan usaha internal harus dilakukan dengan berkesinambungan, sehingga proses optimal dan penggunaan energi yang efisien dapat dilakukan sendiri oleh perusahaannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Faid Rifai, mohon maaf atas informasi mungkin yang kurang jelas atau gimana. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.